ziyadatan fil iman ya Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallah. Alhamdulillah. Sebagai awal pelajaran pada minggu ini, Pak Alawi ingin mengajak anak-anak untuk sekali lagi membaca bersama-sama surat An-Naba. Ya, kemarin kita sudah membaca surat-surat pendek yang telah kita hafalkan. Hari ini kita belajar, kita membaca kembali dan mengingat kembali surat An-Naba. Kita baca ayat 1 sampai ayat 40. Nah, bagi yang belum hafal, sering-seringlah membaca supaya kamu segera hafal ya. Bagi yang sudah hafal juga jangan lupa supaya hafalannya tidak hilang. Nah, mari kita baca bersama-sama surat An-Naba. Nah, kalau yang masih belum hafal boleh membuka juz ammahnya. Kalau yang sudah hafal nanti ditiupkan yang keras ya suaranya biar motivasi untuk membaca surat An-Naba bersama-sama. Kita baca surat An-Naba bersama-sama, baca ta'awud dan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fasa'tuna afwaja wa futihatis samaa wa kanat abwaba wa suyiratil jibalu wa kanat saraba inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina hisaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adaba innal muttaqina mafaza ada wa a'naba wa kawa'iba asraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha
fiha lagwaw wala kidaba jazaa'an rabbika 'ata'an hisaba. Samawati wal Rahman wa qala shawaba dalikal yaumul haq wa man syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul azim. Nah, itu tadi anak-anak adalah surat An-Naba yang kita baca bersama-sama. Panjang Mbak Alawi? Iya, memang surat An-Naba itu terdiri dari 40 ayat. Nah, ini adalah langkah pertama kita untuk bisa menghafalkan Al-Quran dimulai dari juz Ammah terlebih dahulu. Kita mungkin sudah beberapa hafal surat-surat pendek seperti kemarin. Surat An-Nasr, surat Al-Lahab, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Itu sudah hafal. Coba sih, Pak Alawi pengen ngetes ini yang coret-coret. Nizar. Nizar, silahkan dibaca surat Al-Ikhlas yang keras agar teman-temanmu bisa mendengarkan. Surat Al-Ikhlas dibaca yang keras ya. Ta'awudz dan basmalah. Yuk Nizar, 1, 2, 3. Nah, itu yang dibaca Nizar itu surat apa, Nana? Anas, bukan surat Al-Ikhlas. Padahal Pak Alai menyuruh baca surat Al-Ikhlas, dibaca surat Anas. Gimana tuh Nizar? Makanya jangan coret-coret ya. Baik anak-anak, kita ulangi kembali ini ke pelajaran yang kemarin ya, di flashback Pak Alawi sedikit, jadi tidak banyak-banyak tentang akidah akhlak. Ada rukun iman yang wajib kita imani. Ada berapa rukun iman yang wajib kita imani? Ada 6 Pak Alawi. Apa saja? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, terus iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan nomor 6 iman kepada qadha dan qadar. Nah, ini kamu sudah hafal kan ya? Rukun iman ada 6. Kalau ditanyai, misalkan rukun iman nomor 5 apa? Ya, iman kepada hari kiamat. Nah, ini harus kamu sudah hafal, sudah mengerti. Nah, rukun iman ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada rasul-rasul Allah. 5, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada qadha dan qadar. Itu yang terakhir nomor 6. Kemarin juga kita sudah menghafalkan nama-nama malaikat dan nama-nama nabi dan rasul. 25 nama malaikat lewat lagu yang dibagikan Pak Alawi di grup ya. Nah, kalau ingin melihat lagu-lagu malaikat dan lagu-lagu nabi atau rasul,
Bisa yang kemarin videonya diputar kembali, atau anak-anak sudah dimasukkan Pak Alawi di YouTube juga. Jadi anak-anak kalau mau lihat di YouTube, silahkan diklik saja lagu Malaikat Allah dan lagu Iman kepada Rasul. Ada banyak lagunya. Nah, anak-anak, ada juga iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani ada berapa? Ada 4. Apa saja kitabnya? Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, lalu kitab Al-Quran. Itu tadi adalah iman kita yang nomor berapa? Kitab Allah itu nomor 3 ya. Nomor 4 iman kepada Rasul yang wajib kita imani ada 25. Selanjutnya anak-anak adalah iman kepada hari kiamat nomor 5. Ini dia halaman 60 kitab Akidah Akhlak. Iman kepada hari kiamat. Dengarkan baik-baik pembacaannya Pak Alawi ya. Iman kepada hari kiamat ini berarti kita meyakini suatu hari nanti akan terjadi yang namanya kehancuran besar. Bumi akan hancur, begitu juga seluruh kehidupan umat manusia dan umat-umat yang lain, hewan, tumbuhan, semuanya kembali dan hancur. Hari kiamat disebut hari akhir. Hari kiamat pasti akan terjadi. Kapan hari kiamat terjadi? Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Pada hari kiamat, semua ciptaan Allah hancur binasa. Pada hari itu, semua manusia akan ditanya tentang amal perbuatannya. Dan kita wajib mengimani adanya hari kiamat. Kemudian ada iman kepada qadha dan qadar. Qadha dan qadar ini adalah takdir Allah. Qadha dan qadar adalah ketentuan Allah. Manusia tidak tahu ketentuan Allah ini. Tidak tahu kapan ia akan wafat, berapa umurnya manusia, ada yang meninggalnya cepat, ada yang meninggalnya lambat, dan lain-lain. Ada orang yang sakit, ada orang yang sehat. Karena itu kita harus berusaha. Kalau ingin sehat, kita harus rajin memelihara kesehatan. Kalau ingin pandai, kita harus rajin belajar, harus menerima ketentuannya Allah. Kita wajib percaya pada takdir atau ketentuannya Allah. Anak-anak sudah mengisi halaman 62? Sudah Pak Alawi? Nah, ini mudah ya. Kemarin kamu sudah mengisi bersama-sama. Nanti kamu pelajari halaman selanjutnya, yaitu halaman 64 dan halaman 65. Bacalah di rumah kamu masing-masing, dipelajari sendiri-sendiri dan dipahami ya. Pak Alawi akan melanjutkan karena ini hanya singkat saja. Kita lanjutkan pada pelajaran tema. Oke, pelajaran tema dibuka halaman 90 anak-anak. Halaman 90 ini adalah lanjutan dari halaman yang kemarin. Ada ini gambarnya Pak Yanuar ya, sama anak-anak kelas 1. Sedang squat jam. Apa itu squat jam, Mbak Alawi? Squat jam itu adalah salah satu gerakan dalam olahraga. Gerakan latihan atau gerakan atletik. Ini ada gambar Pak Guru. Nah, anggap saja ini Pak Yanuar ya, sedang melatih anak-anak untuk melakukan squat jam. Sekolah Beni punya lapangan rumput yang hijau. Wah, ini sayang sekali ya, Baitul Mukmin lapangannya tidak rumput, tapi lapangannya paving. Siswa-siswa bisa berolahraga dan bermain di sana. Hari ini Beni akan berolahraga di lapangan itu. Udara segar membuat Beni menjadi bersemangat. Beni dan teman-teman berkumpul di lapangan. Mereka akan berlatih melakukan salah satu gerakan pada senam lantai, yaitu gerakan squat jam. Misalnya squat jump. Ini ya. Nah, yang dicoret Pak Alawi merah itu. Nah, squat jump. Tapi bacanya squat jam atau lompat squat. Apa itu Pak Alawi? Nah, ini kita lanjutkan pada halaman selanjutnya, yaitu halaman 91. Nah, akan dijelaskan Pak Alawi sambil anak-anak silakan melihat bukunya masing-masing dan dibaca. Sebentar ya, Pak Alawi mau menonaktifkan mikrofonnya agar tidak terlalu ramai.
Nah, baik anak-anak, gerakan squat jam ini terdiri atas 3 rangkaian gerak. Perhatikan gerakan-gerakan yang bisa kita tirukan dari gerakan squat jam ini. Yang pertama adalah gerakan tolakan, yang kedua gerakan melayang, yang ketiga gerakan mendarat. Jadi gerakan squat jam terdiri atas 3 rangkaian gerak. Ada gerak tolakan, ada gerak melayang, kemudian gerakan mendarat. Bagaimana gambar urutan geraknya squat jam, Pak Alawi? Ini adalah gambar dari urutan gerakan squat jam. Pertama, ketika kita berdiri, tangan kita taruh di belakang kepala. Ya, tangan kita ditaruh di belakang kepala. Seperti itu ya. Kemudian menundukkan badan sampai berjongkok. Ya, tapi jangan berjongkok sekali. Nah, sampai posisi kakinya seperti ini. Berjongkok. Kemudian dengan kekuatan pegas kaki, lempar atau lompat tubuh ke atas. Ya, lempar atau lompat tubuh ke atas. Dari ini kakinya menekuk, kemudian melompat, melayang. Setelah itu mendarat. Mendaratnya dengan kokoh. Ya. Kemudian ulangi gerakan ini berulang-ulang. Jadi setelah berdiri, jongkok, lompat. Berdiri lagi, jongkok lagi, lompat lagi. Berdiri lagi, jongkok lagi, lompat lagi. Nah, ini adalah namanya squat jam. Jadi gerakan menolak tubuh ke atas, kemudian melayang, setelah itu mendarat. Jadi urutannya begitu. Menolak itu artinya kamu melompat, ya, menolak tubuh ke atas, melompat, setelah itu melayang seperti gambar itu, kemudian mendarat. Nah, ini diulang-ulang gerakannya sampai kakimu pegal biasanya. Ya, bisa diulang 7 kali, bisa diulang 9 kali atau 11 kali. Nah, semakin lama akan semakin melatih kakimu untuk kuat. Semakin lama akan melatih kakimu untuk kuat. Jadi salah satu cara melatih kaki agar lebih kuat adalah melakukan gerakan senam lantai bernama gerakan squat jam. Bagaimana urutannya? Urutannya seperti itu tadi ya. Jongkok, menolak atau melompat, setelah itu melayang, setelah melayang kemudian mendarat kembali, jongkok lagi, tolak tubuhnya lagi, mendarat kembali. Seperti itu. Terus berulang-ulang sampai panas. Ya, sampai olahraganya terdiri dari beberapa hitungan. Misalkan 7 kali, atau 9 kali, atau 11 kali, dan seterusnya. Benny dan teman-teman merasa segar setelah berlatih. Katanya Benny begitu. Kalau kamu senang berlatih, kalau kamu senang berolahraga, ya kamu bakal segar setelah olahraga. Enak sekali ya. Keringetan, dromos-dromos. Tanda kalau badan kita sehat. Mereka telah melakukan gerakan squat jam bersama. Mereka menikmati lingkungan sekolah yang asri. Mereka juga menikmati udara pagi yang sejuk. Hal itu membuat tubuh mereka terasa lebih segar. Selesai berlatih, mereka beristirahat sejenak. Guru membolehkan anak-anak untuk minum. Nah, selesai minum, Edo membuang botol minumannya tidak tempatnya. Loh, kok ternyata Edo membuang botol minumannya tidak pada tempatnya ini? Pak Guru pun menegur Edo. Nah, ini anak-anak ya, maka jangan membuang sampah. Kalau kamu membuang sampah sembarangan, mencemari lingkungan. Nah, beri kapan Pak Guru dan Edo. Nah, karena Edo membuang sampah sembarangan ya, jadi ditegur sama Pak Gurunya. Pak Guru bilang, Edo, mengapa kamu buang sampah sembarangan? Buanglah sampah pada tempat sampah. Edo bilang, maaf Pak Guru, saya lupa. Pak Guru bilang, lupa itu karena kamu belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Makanya kamu harus terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Edo bilang, iya Pak. Sekali lagi maaf ya Pak. Pak Guru kemudian menasihati Edo lagi. Lain kali jangan lupa ya buang sampah di tempat sampah. Edo bilang,
Baik Pak, siap. Saya akan membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Sebagai murid yang baik, anak-anak kelas 1 semua, kita itu harus menurut perintah guru dan membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah perintah yang baik. Kalau perintahnya baik, wajib kita turuti. Perintah yang baik harus dilaksanakan. Lingkungan yang baik, lingkungan sekolah yang baik akan membuat kita menjadi nyaman ya hidup di sana. Lingkungan sekolah yang bersih harus dijaga bersama-sama. Siapa yang wajib menjaga kebersihan sekolah? Ya warga sekolah Pak Alawi, murid-muridnya, gurunya, dan orang-orang yang berkegiatan di sekolah. Coba kita praktikkan bacaan dialog antara Pak Guru ini dengan Edo. Nah, Pak Guru ini nanti diperankan oleh Pak Alawi. Yang Edo diperankan oleh anak-anak. Siap ya? Coba anak-anak dinyalakan semua mikrofonnya. Oke, siap ya. Nanti gantian Pak Guru Pak Alawi yang jadi Edo, kamu yang jadi Pak Guru. Sekarang Pak Alawi mau jadi Pak Guru. Kamu semua anak kelas 1 menjawab dengan serentak jadi itu ya. Siap. Nah, ini karena pakai mikrofon jadi yang keras, yang suaranya kedengaran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Alawi dulu. Edo, mengapa buang sampah sembarangan? Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Pak Guru, saya lupa. Iya, lupa itu karena kamu belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Iya Pak, sekali lagi. Lain kali, jangan lupa ya, buang sampah itu harus di tempat sampah. Baik Pak. Oke, bisa ya. Lagi saya diulangi, lebih semangat lagi ya Pak Guru. Jadinya Pak Alawi, Edo, anak-anak sekalian kelas 1. Siap ya? Sekali lagi, Pak Alawi mau jadi Pak Guru. Edo, mengapa buang sampah sembarangan? Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Pak Guru, saya lupa. Lupa itu karena kamu belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Ya Pak. Lain kali jangan lupa ya, buang sampah di tempat sampah. Oke, jadi harus buang sampah di tempat sampah anak-anak ya, jangan buang sampah sembarangan. Nih, sekarang anak-anak kelas 1 semuanya jadi Pak Guru semua ya. Alawi mau jadi yang buang sampah sembarangan ini. Ayo, anak kelas 1 dimulai jadi Pak Guru. Ya. Maaf Pak Guru, saya lupa Pak Guru. Pak, sekaaf ya Pak, saya buang sampah sembarangan. Baik Pak, saya akan di tempat sampah. Saya tidak mau membuang sampah di tempat sampah. Terima kasih anak-anak ya. Jadi ini percakapan antara Edo dan Pak Guru. Nah, kalau kamu melihat sampah berserakan, segeralah ambil sampah itu dan buang sampah meskipun bukan sampah ya. Jadi kita jaga lingkungan kita jaga sekolah supaya bersih dari sampah. Oke, kita lanjut pada halaman 93, halaman selanjutnya. Ini tentang apa halaman 93 ini ya? Ini tentang lagi-lagi adalah kebersihan lingkungan kita, termasuk yang ini terutama kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tanggung petugas kebersihan loh, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga sekolah ya. Semua warga sekolah harus memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Seperti yang diajarkan oleh Pancasila
nomor 3, sila nomor 3, persatuan Indonesia. Memiliki rasa persatuan adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ayo kita baca Pancasila sama-sama. Ya. Siap? Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. 4. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat, bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi anak-anak adalah Pancasila. Tapi kalau bilang Indonesianya enggak perlu pakai nada seperti Pahlawi ya. Indonesia. Indonesianya biasa-biasa saja ya. Indonesia, itu loh yang tegas. Pahlawi ini gimana sih ngajari kok. Kita tulis bersama-sama ya. Di sini adalah sila Pancasila nomor 3. Apa Pancasila nomor 3, Nana? Apa? Gak kedengaran, kurang keras. Persatuan Indonesia. Terima kasih, Chelsea. Persatuan Indonesia. Kita tulis bersama-sama ya. Persatuan Indonesia. Oke, Alhamdulillah. Persatuan Indonesia gampang, Pak Alawi. Sila nomor 3 ini, ya, kita harus bersatu sebagai orang Indonesia. Tidak boleh berpecah belah dan bersikap toleran, bersikap ramah, bersikap baik kepada warga negara Indonesia. Apa simbol dari sila ketiga? Apa, anak-anak, simbol dari sila ketiga? Siapa tahu? Pohon beringin. Ingat, bukan pohon mangga, bukan pohon pepaya, bukan pohon jambu, tapi pohon beringin. Pohon beringin ini pohon yang sangat besar, dingin dan menaungi. Jadi bersatu seperti pohon beringin, kuat, kokoh, dan menaungi segala rakyat Indonesia. Nah, ini maksudnya. Ada gambar pohon beringin. Ada berapa ya pohon beringin di gambar tersebut? Ada 4 ya. Ada 4. Nah, kira-kira kalau yang gambarnya bintang ini sila keberapa ya? 1, Pak Alawi. Ke-1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau yang rantai emas ini sila keberapa ya? 2 ya. Rantai emas ini kedua, Pak Alawi. Nah, yang ketiga adalah pohon beringin. Nah, kamu nanti anak-anak nggak usah dikasih tanda panah seperti Pak Alawi ini adalah ya. Nanti dikasih apa Pak Alawi? Dikasih lingkaran, garis. Boleh pakai alat tulis. Atau kalau kamu pengen mewarnai juga boleh. Tapi yang diwarnai adalah lambang ketika diwarnai. Ya, kamu tidak pegel ya. Yang dilingkari cuman sila ketiga saja. Bisa ya, Bang. Mari kita lanjut halaman pelajaran hari ini. Nah, ini anak-anak halaman 95 lagi-lagi ada cerita. Nanti anak tugasnya ada cerita ini. Ya, membaca cerita ini. Jadi hari ini adalah membaca cerita ini tentang kerjasama. Ceritanya seru ini. Bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan. Jangan-jangan nanti ada seperti tadi membuang sampah sembarangan. Ondak dalam ini tentang membersihkan kelas bersama-sama, ya, membersihkan kelas bersama-sama. Jadi anak-anak nanti halaman 95 dibaca, ya. Itu tugas pertama kamu. Nah, tugas selanjutnya adalah menyusun kalimat. Jadi setelah membaca,
Membacanya tidak perlu direkam ya. Kenapa Pak Alawi kok tidak perlu direkam? Karena bacanya banyak. Kasihan ponsel kamu nanti memorinya penuh. Jadi dibaca sendiri cukup. Kamu nanti difoto ya, selfie ketika kamu membaca. Ya, biar Pak Alawi tahu apa bukti kalau kamu sudah membaca. Di halaman 95 nanti kamu baca. Kalau Pak Alawi saya pengen rekam bagaimana? Boleh. Kalau kamu masih tetap ingin merekam juga tidak di barangkali bacaannya cukup banyak. 96 susun yang sesuai. Buang salah ya. Masa itu lima. Nah, kamu susun. Ini buang pada tempatnya. Nah, begitu ya, susun dengan menjadi kalimat yang baik. Sulah yang baik berikut padu. Jadi kalimat yang nah, setelah kamu disuruh Mani, buanglah sampah pada tempatnya. Kamu, baik Pak, saya akan membuang sampah pada tempat. Nah, ini ada kalimat yang kamu susun pada halaman 97. Ya, jadi kamu ada 3. Pertama adalah halaman benar. Yang ketiga adalah menulis tanggapan dari kalimat-kalimat itu. Misalkan nomor 1, Ani buanglah sampah pada tempatnya, maka halaman 97 kamu isi dengan tanggapannya. Baik, akan saya buang sampah pada. Kalau menolak berarti menolaknya juga harus dengan sopan. Maaf Pak, sampahnya loh sudah dibuang, dan lain-lain. Kamu tulis tanggapan ini bebas ya, halaman 96. Kalau buang sampah ya berarti tanggapannya membuang sampah. Kalau menyapu halaman ya tanggapannya tentang menyapu halaman. Kalau meletakkan sepatu pada rak ya tanggapannya sepatu pada rak. Dan yang nomor 4 misalkan harus merapikan meja, berarti ya tanggapannya harus merapikan meja. Itu ya. Jadi ini harus sesuai antara 96 dan 97. Itu saja anak-anak tugas untuk hari ini. Tugas-tugas selanjutnya akan disampaikan Pak Alawi lewat grup ya. Insya Allah sudah banyak. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Pak Alawi Zoom pada pagi hari ini. Ingat, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah seperti itu tadi. Nanti ini adalah gerakan squat jam. Ya, tadi sudah melihat ada namanya gerakan squat jam. Nanti mungkin akan dibagikan Pak Alawi juga videonya di grup. Ditunggu saya. Untuk tugasnya ada 3 tadi yang disampaikan Pak Alawi. Silakan dikerjakan dengan semangat dan semoga kamu selesai dengan baik ya. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi bermanfaat. Nah, Pak Alawi juga berpesan jangan sering-sering bermain dengan ponsel. Ya, ponselnya atau HP-nya digunakan untuk belajar. Kalau kamu bermain, bermainlah permainan yang membuat kamu menjadi kreatif seperti permainan kemarin ya, membuat bentuk-bentuk seni 3 dimensi dari malam atau plastisi. Kalau kamu sering melatih kreativitasmu, kamu akan menjadi anak yang kreatif. Nah, semakin kamu belajar, semakin kamu akan menjadi pintar. Pak Alawi akhiri. Namun sebelum diakhiri, kita baca doa wal asri bersama-sama. Kita baca doa bersama-sama. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati
tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Lamburi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Nanti ada zoomnya Bu Zaidah ya. Ada tugas dari Bu Zaidah ya. Baik, nanti insyaallah zoomnya tugas. Ya, kerjakan tugas temamu terlebih dahulu.